Rizky, keluar dulu Rizky. Oke, Bu. Nanti sama satu lagi tuh. Siap, Bu. Sama Selma. Jadi yang udah lama nggak muncul itu Yosi. Iya, Bu. Udah lama, Bu. Kemana tuh dia? Nggak tahu, Bu. WA-nya juga nggak aktif, Bu. Oke, silahkan mulai Soraya. Aturan penarikan kesimpulan. Yang pertama modus ponens. Premis satunya P maka Q, premis duanya P, konklusinya Q. Selanjutnya modus tollens. Premis satunya P maka Q, premis 2 negasi Q, konklusinya konklusinya P. Konklusinya negasi P. Selanjutnya simplifikasi. Simplifikasi itu premis satunya P dan Q, konklusinya P atau konklusinya Q. Selanjutnya konjungsi. Konjungsi itu premis satunya P, premis duanya Q, premis konjungsinya P dan Q. Selanjutnya hypothetical syllogisme. Premis satunya P maka Q, premis duanya Q maka R, konklusinya P maka R. Selanjutnya DS. DS premis satunya P atau Q, premis duanya negasi P, dan konklusinya Q. Selanjutnya konstruktif dilema. Premis satunya P atau Q, bentar Bu, ingat dulu. Konstruktif dilema. Premis satunya A maka B, premis duanya C maka D, premis tiganya A atau B, dan konklusinya B atau D. Selanjutnya disjunctive dilema. Premis satunya A maka B, premis duanya C maka D, premis tiganya negasi B atau negasi D, dan konklusinya negasi A atau negasi C. Selanjutnya addition. Premis satunya P dan konklusinya P atau Q. Selanjutnya sudah habis. Yang aturan penggantian. Aturan penggantian itu ada De Morgan. Yang pertama negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Yang keduanya negasi P atau negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Selanjutnya commutation. P dan Q ekuivalen dengan Q dan P atau Q ekuivalen juga dengan Q dan P. Selanjutnya distribution. P dan Q dan R ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Yang keduanya P atau Q dan R ekuivalen dengan P dan Q dan P dan R. Ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Selanjutnya association. P atau Q ekuivalen dengan Q atau R.
atau Q atau R ekuivalen dengan P atau Q atau R. P dan Q dan R ekuivalen dengan P dan Q dan R. Selanjutnya double negasi. Negasi P ekuivalen dengan P. Kebalik ya. P ekuivalen dengan negasi P. Selanjutnya transportation. P maka Q ekuivalen dengan negasi P maka negasi Q. Selanjutnya implication material. P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Selanjutnya material disjunctive, material equivalence. Jika dan hanya jika P maka Q ekuivalen dengan P maka Q dan Q maka P. Yang keduanya, jika dan hanya jika P maka Q ekuivalen dengan P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Selanjutnya tautologi. Tautologi itu P ekuivalen dengan P dan Q. Yang selanjutnya yang kedua, P ekuivalen dengan P atau Q. Udah, Bu. Boleh Ya, buka masih tutup unmute. matanya, Bu. Ya boleh masih unmute ya. Oke, berapa salahnya? Di materi di transposition Soraya tadi kebalik, Bu, yang ekuivalennya, Bu. Jadi salah berapa? 1. Itu satu tuh tautologi P itu harusnya kan P dan P. Soraya nyebutnya P dan Q, Bu. Kedua. Oh iya, salah. Terus tinggal satu lagi exportation, belum sebut. Jadi 3 ya. Oke. 3. Oke, silahkan balik. Sekarang Umul yang itu, yang tutup mata, Soraya yang cek. Oke, silahkan. Material modus ponen, premis 1 jika P maka Q, premis 2P konklusi Q. Modus tolen, premis 1 jika P maka Q, premis 2 ingkaran Q, konklusi ingkaran P. Simplikasi atau simpel, premis 1 P dan Q, konklusi P atau konklusi Q. Konjungsi, premis 1 P, premis 2 Q, konklusi P dan Q. Hypothetical syllogism, premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R, konklusi jika P maka R. Disjunctive syllogism, premis 1, P atau Q, premis 2 ingkaran P, konklusi Q. Konjungtif dilema, premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika R maka S, premis 3 P atau R, konklusi Q atau S. Disjunktif dilema, premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika R maka S, premis 3 ingkaran Q atau ingkaran S, konklusi ingkaran P atau ingkaran R. Addition, premis 1P, konklusi P atau Q. Aturan penggantian, De Morgan Theorem, ingkaran dari P dan Q ekuivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q, ingkaran dari P atau Q ekuivalen dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Commutation, P dan P ekuivalen dengan Q dan P atau P ekuivalen dengan Q dan P. Association, P dan dalam kurung Q atau R ekuivalen dengan P dan Q yang dikurung atau R, P atau dalam kurung Q atau R ekuivalen dengan P atau Q yang dikurung atau R. Distribution,
P dan dalam kurung Q atau R ekuivalen dengan P dan Q yang dikurung atau P dan R yang dikurung. P atau dalam kurung Q dan R ekuivalen dengan P atau Q yang dikurung dan P atau R yang dikurung. Double negation, P ekuivalen dengan lingkaran-lingkaran P. Transposition, jika P maka Q ekuivalen dengan jika lingkaran Q maka lingkaran P. Mathematical implication, jika P maka Q ekuivalen dengan lingkaran P atau Q. Mathematical equivalent, P jika maka Q ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. P jika maka Q ekuivalen dengan P dan Q yang dikurung atau atau lingkaran P dan lingkaran Q yang dikurung. Exportation, jika P dan Q maka R ekuivalen dengan jika P maka dalam kurung jika Q maka R. Tautologi, P ekuivalen dengan P dan P ekuivalen dengan P atau P. Nah, Udah, Bu. udah nih gimana? Bener semua? Eh, iya sih, Bu, ada 19. Cuman bedanya di Surya kan ada ABAB, itunya hurufnya. Kalau itu di Umul PQRS gitu, Bu. Nggak apa-apa. Cuman beda di sana. Sorry, nggak apa-apa. Oke, Semua benar kok, Bu. Iya. Lanjutkan panggil si Fikri, Yosi, terus Yosi nggak ada, Bu. ya Allah, Ibu lupa lagi. Yosi udah nggak ada ya. Iya, nggak ada kabarnya. Nggak ada kabarnya. Panggil berarti Fikri. Fikri Hamdani Putra masih ada kan? Masih, Bu. Sama Rizky Ananda, sama Selma Zahra. Tiga-tiganya aja langsung. Iya, Bu. Belum ada yang lihat, Bu. Ditelepon aja tuh di apa di chat Japri. Itu udah. Apa nih? Fikri, Rizky. Fikri, Rizky. Satu lagi tuh siapa? Selma. Tuh panggil Selma lah. Fikri, Rizky, Selma satu lagi. Soraya dan Umul boleh go left lah. Iya, Bu. Ya, Bu, izin keluar ya, Bu. Keluar ya, Bu. Ya sudah nih Fikri udah bagus nih koneksinya. Nanti hilang-hilang lagi. Rizky apa alasannya kemarin gak ikut? Kemarin jaringannya juga nge-lag, Bu. Soalnya mati lampu. Fikri, tuh kan, Mas udah nggak ini. Nah, tuh. Kayaknya. Fikri bisa nggak nyari sinyalnya yang lebih bagus gitu? Sebentar ya, Bu.
Rizky coba dihubungi Selma. Tadi udah dikasih tahu di grup, Bu. Maksud Ibu Japri atau apa gitu. Oh, sebentar ya, Bu. Kata Selma tunggu bentar, Bu. Ini Fikri udah ketemu sinyalnya belum? Gimana, Bu? Udah, Bu? Fikri udah bisa atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan duluan siapa nih? Fikri atau Rizky? Saya aja dulu, Bu. Ya, Fikri silakan di turn on videonya. Silakan disimak Rizky ya. Nanti hitung berapa salahnya. Silakan Rizky. Bentar ya, Bu. Saya buka headset dulu bentar. Dengar suara saya, Bu? Dengar jelas. Oke, Bu. Langsung mulai nih, Bu. Ya, silakan. Oke, yang pertama ada mau diperhatikan. Itu ada yang pertama ada modus ponens. Modus ponens premis 1 jika P maka Q, premis 2P, jadi kesimpulannya Q. Lanjut ke modus tolen. Premis 1 jika P maka Q, premis 2 negasi P, jadi kesimpulannya negasi Q. Yang ketiga ada simplifikasi. Premis 1 P dan Q, jadi kesimpulannya P atau Q. Di situ ada konjungsi. Premis 1P, premis 2Q, jadi kesimpulannya P dan Q. Yang kelima ada hipotetikal silogisme. Premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R, jadi kesimpulannya P maka R. Keenam ada disjungtif silogisme. Premis 1 jika P maka Q, premis 2 negasi Q, jadi kesimpulannya P. Premis 1 jika P maka Q, premis 2 negasi P, jadi kesimpulannya Q. Yang ketujuh ada konstruktif dilema. Jika A maka B, premis 1 jika A maka B, premis 2 jika C maka D, premis 3 jika A maka B, jadi kesimpulannya B atau D. Yang ke 8 ada destruktif dilema. Jika A maka B, premis 1, C maka D, premis 2, premis 3-nya negasi B atau negasi D. Jadi kesimpulannya negasi A atau negasi C. Lalu yang terakhir ada addition. Addition itu premis 1P, jadi kesimpulannya P atau Q. Lanjut ada teori De Morgan, teorem De Morgan, Morgan dan teorem. Premis 1 negasi P, negasi dalam kurung P dan Q ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Premis 2 negasi P
negasi dalam kurung P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Yang kedua ada commutation. Commutation premis 1 P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Premis 2 P atau Q ekuivalen dengan Q dan P. Selanjutnya ada association. Premis 1 P dan dalam kurung Q dan R tutup kurung ekuivalen dengan dalam kurung P dan Q tutup kurung dan R. Premis 2 P atau Q. Premis 2 P atau dalam kurung Q atau R ekuivalen dengan dalam kurung P atau Q tutup kurung atau R. Lanjutnya ada distribution. Premis 1 jika P dan dalam kurung Q atau R ekuivalen dengan dalam kurung P dan Q tutup kurung atau dalam kurung Q dan R. Premis 2 jika P atau dalam kurung Q dan R ekuivalen dengan dalam kurung P atau Q tutup kurung dan dalam kurung Q atau R tutup kurung. Selanjutnya ada double negation. Double negation P ekuivalen dengan negasi P, 2 kali negasi P. Selanjutnya ada transposition. Transposition P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Selanjutnya ada material implication. Jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Material equivalence. P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan dalam kurung P maka Q tutup kurung dan dalam kurung Q maka P tutup kurung. Premis 2-nya P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan dalam kurung P dan Q tutup kurung atau dalam kurung negasi P dan negasi Q tutup kurung. Jadi selanjutnya ada exportation. Exportation dalam kurung P dan Q tutup kurung maka R ekuivalen dengan P maka dalam kurung Q maka R tutup kurung. Terakhir ada tautologi. Tautologi premis 1 P ekuivalen dengan P dan P. Premis 2 P ekuivalen dengan P atau P. Sekian dari saya. Gimana, Fikri? Berapa salahnya? Yang dikonjungsi tadi dibacanya P atau Q itu gimana, Bu? Konjungsi Yang simplifikasi, maaf, Bu. Simplifikasi. kan memang P atau Q kan? P, Q, kemudian P Oh. atau Q. Oh, Terus? salah. Yang disjungtif tadi salah satu, Bu. Dia kan P atau Q, Rizky baca jika P maka Q. Yang disjungtif silogisme, yang konstruktif dilema salah juga satu, Bu. Terus? Kedua. Ya. 3, Bu. Salah 3, Bu. Di distribusi 1, Bu. Oke. Ya, lanjut. Gantian. Oke, Bu. Sekarang hilang Fikri. Udah, Bu? Silakan. Aturan penarikan kesimpulan yang pertama adalah modus ponens. Premis 1 jika P maka Q. Premis 2 P konklusi Q. Yang kedua modus tollens. Jika P maka Q. Premis 1, premis 2-nya negasi P, konklusi Q. Konklusi negasi Q. Yang ketiga adalah simplifikasi. P dan Q, konklusi bisa P, bisa Q. Yang keempat adalah konjungsi. Premis 1P, premis 2Q, konklusi P dan Q. Yang kelima adalah hypothetical syllogism. Jika P maka Q, 1 premis 2-nya jika Q maka Q.
Yang keenam adalah disjunctive system. P atau Q, premis 1, premis 2, negasi P, konklusi Q. Disjunctive dilema. Jika A maka B, premis 1, premis 2, jika C maka D, premis 3, A atau B, B atau D. Yang ke-8 adalah destruktif dilema. Jika A maka B, jika C premis 1, premis 2-nya jika C maka D, premis 3 negasi B atau negasi D, konklusi negasi A atau negasi C. Yang ke-9 adalah addition. P, konklusinya adalah P atau Q. Selanjutnya adalah aturan pengganti. Yang pertama adalah De Morgan Theorem. Negasi buka kurung P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Premis yang keduanya, negasi buka kurung P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Yang kedua adalah commutation. Premis satunya P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Yang kedua, P atau Q ekuivalen dengan Q atau P. Yang ketiga adalah association. P dan buka kurung Q dan R ekuivalen dengan buka kurung P dan Q tutup kurung dan R. P atau buka kurung Q atau R ekuivalen dengan buka kurung P atau Q tutup kurung atau R. Yang keempat adalah distribution. P dan buka kurung Q atau R ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Yang selanjutnya adalah P atau buka kurung P dan buka kurung Q atau R ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Yang kelima adalah double negation. P ekuivalen dengan negasi P. Yang keenam adalah transposition. Jika P maka Q ekuivalen dengan negasi Q. Jika negasi Q maka negasi P. Selanjutnya adalah yang ketujuh, material implication. Jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Yang selanjutnya adalah material equivalence. P jika dan hanya jika Q equivalence dengan buka kurung jika P maka Q dan jika Q maka P. Selanjutnya adalah P jika dan hanya jika Q equivalence dengan P dan Q atau negasi P dan negasi. Selanjutnya adalah exportation. Kurung siku buka kurung P dan Q. Jika P dan Q maka R equivalence dengan jika P maka Q maka R. Yang terakhir adalah tautologi. P equivalence dengan P dan P. P equivalence dengan P atau P. Sekian, Bu. Oke, berapa? Oke. Berapa salahnya Rizky, masih unmute kamu itu? Ada di modus tolen, Bu. Itu satu. Sama di 1, 2, 3, 4, 5. Di potential syllogism. Sisanya udah benar. Ya. 2 berarti. Iya, Dok. 11 ya. Silakan Sima, Selma, Rizky sama Fikri berdua. Nyimak Oke, Bu. Selma, silakan. Ada 2 orang tuh ya, nyimaknya jangan sampai salah.
Terakhir kan Selma ya, udah semua kan ya. Oke. Mulai, Bu. Ya, silakan. Aturan penarikan kesimpulan. 1. Modus ponens. Premis 1, P maka Q. Premis 2, P. Konklusi Q. Kedua, modus tollens. Premis 1, P maka Q. Premis 2, negasi Q. Konklusi negasi P. Yang ketiga, simplifikasi. Premis 1, P dan Q. Konklusi boleh P atau Q. Yang keempat, konjungsi. Premis 1 P, premis 2 Q, konklusi P dan Q. Yang kelima, hipothetical syllogisme. Premis 1 P maka Q, premis 2 Q maka R, konklusi P maka R. Yang keenam, disjuntif syllogisme. Premis 1 P atau Q, premis 2 negasi P, konklusi Q. Yang ketujuh, konstruktif dilema. Premis 1 A maka B, premis 2 C maka D, premis 3 A atau B, konklusi B atau D. Yang kedelapan, destruktif dilema. Premis 1 A maka B, premis 2 C maka D, premis 3 negasi B atau negasi D, konklusi negasi A atau negasi C. Kesembilan, addition, premis 1 P, konklusi P atau Q. Yang selanjutnya yaitu aturan pergantian. 1. De Morgan teorema. Negasi dalam kurung P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Negasi dalam kurung P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Kedua, commutation P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. P atau Q ekuivalen dengan Q dan P. Yang ketiga, association P atau dalam kurung Q atau R ekuivalen dengan dalam kurung P atau Q atau R. P dan dalam kurung Q dan R ekuivalen dengan dalam kurung P dan Q dan R. Yang keempat, distribution P dan dalam kurung Q atau R ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. P atau dalam kurung Q dan R ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Kelima, double negation P ekuivalen dengan negasi P. Yang keenam, transposition P jika P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Yang ketujuh, material implication P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Yang kedelapan, material ekuivalen P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P maka Q dan negasi dan Q maka P. Tidak ada negasinya, Bu. P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Kesembilan, exportation dalam kurung P dan Q maka R ekuivalen dengan P maka dalam kurung Q maka R. 10, tautologi P ekuivalen dengan P dan P ekuivalen dengan P atau P. Dah, Bu. Gimana? Fikri?
Rizky? Tadi yang simplifikasi gimana, Bu? Tadi kalau nggak salah Selma bilang itu P atau ada apa? Kalau bisa P atau Oh, bisa Q. kesimpulannya boleh P atau Q. Boleh P atau Q. Iya, Gimana, Bu? iya nggak apa-apa. Nggak apa. Berarti nggak ada salah, Bu? Oke, silakan dipanggil teman-temannya. Bu, Ya. Ibu, Ya, yang modus tolen tadi premis 2-nya negasi Ki kata sama Bu. Boleh itu, Bu? emang dia negasi Q kan? Kesimpulannya negasi P. Gimana modus tolen? Jika P maka Q, negasi Q, kesimpulannya negasi P, kan betul? Oh iya, iya Bu. Maaf, Bu. Oke, silakan dipanggil teman-temannya. Oke, Bu. Join, silakan join semuanya. Kita tunggu ya. 10 menit sampai 15 menit sampai semuanya join. Kita tunggu ya sampai 10 menit lah. Sampai semuanya gabung karena Ibu mau absen.
Oke, Ibu ambil absen ya. Alfitriana Julia. Hadir, Bu. Oke. Ini minggu ke-7 ya. Ari Ardianto. Ari ada? Perasaan tadi Ari udah sering gabung tuh. Malah disuruh join malah terlambat. Ari ada? Belum. Cindy. Hadir, Bu. Safitri, oke. Fikri Hamdani Putra. Hadir, Bu. Intan Maharani. Hadir, Bu. Lydia Eka Fitri. Ada Lydia. Maudina Fitriani. Hadir, Bu. Nadia Pertrika Sari N. Hadir, Bu. Ila Nova Putri. Hadir, Bu. Oke. Rahtu Dila Romita. Hadir, Bu. Sandi Lola. Hadir, Bu. Sardi Lola. Warani Allegra Sampurna. Hadir, Bu. Andini Oktaviani. Hadir, Bu. Anissa Hidayati. Hadir, Bu. Dio Pratama Zain. Hadir, Bu. Fadilah Hani. Hadir, Bu. Hanifah Mardatilah. Nabila Sari. Hadir, Bu. Rahayu Prastika. Hadir, Bu. Rani Syahfitri. Hadir, Bu. Rosa Rizwana Putri. Ada Rosa? Gak ada. Siti Lukiana Nabila. Hadir, Bu. Tia Radiah Ramadhani. Hadir, Bu. Umul Hafizah. Belum. Yuninda Asri. Hadir, Bu. Cynthia Rahayu Anggraini. Hadir, Bu. Dianda Fajrin. Hadir, Bu. Hafizah Salsabila. Hadir, Bu. Mezi Atasha. Mezi ada? Belum. Nelly Febriani. Hadir, Bu. Rizky Ananda. Hadir, Bu. Selma Zahra. Hadir, Bu. Soraya Mahda Khairani. Hadir, Bu. Oke. Kita sudah sampai di mana sih materinya? Karena ujian Ibu ke distract gitu ya. Sampai materinya. Udah apa saja nih materi? Mau mid semester lagi kan ya? Oke, coba satu orang sebutkan materi yang sudah kita pelajari. Apa-apa saja yang di e-learning-nya. Yang sudah ya. Ada yang mau menyebutkan? Atau malah enggak ingat lagi apa materinya sama sekali? Pertama apa? Kegiatan belajar pertama apa? Logika matematika. Logika matematika, pengertian logika matematika, Bu. Terus preposisi sama operasi pada preposisi. Operasi apa ya? Konjungsi, disjungsi, implikasi, diimplikasi. Oke, kegiatan belajar 2. Tabel kebenaran biasa dan yang singkat, Bu. Kegiatan belajar 3. Mengenai tautologi, kontradiksi, Converse, inverse, dan kontrapositif, Bu. Oke, 4. Pengertian argumen, inferensi induksi, inferensi deduksi, pembuktian validitas argumen. Oke. 5.
Penarikan penarikan kesimpulan, kesimpulan, aturan penukaran Aturan penggantian dan ekuivalen. ekuivalen. Oke, berarti baru sampai 5 kita ya. Kan itu baru dihafalkan kemarin ya yang penarikan kesimpulan. Penggantian dan ekuivalensi. Langsung penggantian dan ekuivalensi ya. Aturan penggantian yang modus tolen, modus ponen, yang kayak gitu. HS, DS, simplify gitu ya. Yang ekuivalen, yang De Morgan, yang sampai ke terakhir tuh tautologi gitu ya. Nah, itu yang aturan penggantian. Nah, itu sudah dihafalkan, Nak. Terus 6, 7, 8 belum. Seharusnya 6, 7, 8 tuh sekarang sudah 6, 7 tuh materi 6, 7 itu adalah aturan pembuktian kondisional dan fungsi kontor seharusnya. Karena 8 besok induksi, 9 mid semester kan gitu kan. Tapi nanti kita kejarkan. Berarti kita sekarang membahas soal-soal saja dulu, membahas soal-soal aturan penarikan dari yang dihafalkan tuh ya. Ibu kasih soal ini. Mau ke apa nih, whiteboard lah. Kelihatan ya whiteboardnya ya Allah. Ibu tidak memasang pentek pula. Ntar Ibu pasang pentek dulu. Ini connect stick-nya juga lagi. Nah, pasang dulu penteknya. Kasih soal-soal pemanasan ya. Karena soal di modul itu banyak yang ketinggalan, ternyata salah-salah ketik. Ibu ngambilnya di buku Pak Yaya sih. Ibu catatkan saja soalnya mahasiswa. Coba kerjakan ya. Ibu catatkan dulu 5 soal ya. 5 soal. Ya, nomor 1, jika G maka S maka U. G negasi U negasi S. Ibu contohkan dulu 1 ya. Nanti mahasiswa yang mengerjakan soal berikutnya. Nah, kalau begini caranya adalah ya penyelesaiannya. Tulis dulu segala bentuk premisnya tuh. Berarti 1 ya, tulis dulu segala bentuk premisnya. Ini premis 1. Jika G maka S maka jika S maka U gitu ya. Premis 2-nya G. Ini konklusi ya, negasi S. Ya, ini G, kemudian konklusinya adalah negasi S. Nah, kira-kira dari ini supaya kesimpulannya negasi S apa yang kita lakukan ini? Yang mana nih yang dikombinasikan premis-premisnya pakai aturan yang 19 kemarin tuh? Pilih salah satunya supaya dia menuju negasi S nanti. Bu, yang nomor 3 tuh bukannya negasi U, Bu. Oh, sorry. Silakan. 1 dan 2 modus ponens. Oke, 1 dan 2 modus ponen. Apa hasilnya kalau itu di modus ponen kan? Jika S maka U. Jika S maka U. Oke, bagus. Jika S maka U, ini hasil dari 1 dan 2 itu modus ponen. Oke, mana lagi? 3 modus tolen. 4 dan 3 modus ponens. Negasi S. 4 dan 3 ya, jangan 3 dan 4 atau kalau Iya, 4 kebalik. 4 dan 3 hasilnya apa? Negasi S. Oke, negasi S itu adalah 4 dan 3 modus tollens. Iya, udah beres.
Ini mah. Berarti ini mah valid ya. Valid. Karena dapat kita tarik kesimpulan yang sama. Nah, kalau mahasiswa sudah Ibu dulu entah kenapa ya, nggak tahu kenapa. Waktu belajar dasar-dasar matematika atau logika matematika tuh nggak paham dengan yang ini tuh waktu belajar waktu S1. Terus Ibu cari-cari ini apa permasalahan atau akar permasalahannya dari koneksi otak gitu ya. Kenapa aku nggak bisa paham? Oh, berarti ini harus ada sesuatu yang diingat ini. Kalau tidak ingat aturan-aturan ini berarti nggak akan nyambung. Walaupun apa namanya, jadi dosennya nggak tahu siapa gitu ya, nggak terlalu ingat Ibu. Jadi langsung ke sini tuh, ini apa gitu, ini premisnya apa, kemudian ini apa, konklusinya bagaimana ya. Kita pakai misalnya 1 dan 2 itu modus ponen. Itu kita dapat jika S maka U. Kemudian 4 dan 3 modus tolen. Ini apa tuh yang dibilang sama dosennya, sampai tuh beberapa sampai jeblok ujiannya ya. Oh, berarti ini harus aturannya dulu ini yang dipahami, yang dipelajari. Maka Ibu coba jadikan kuis itu ya. Jadi mahasiswa tuh ada sesuatu dulu yang dipunya tersimpan di memorinya gitu. Jadi mahasiswa bisa langsung berpikir ketika ada soal, oh ini yang mana? Ini yang mana? Oke. Karena Ibu berikan soalnya 2 sampai 5 dulu deh. Mahasiswa silahkan kerjakan dan diambil nilai keaktifannya siapa yang bisa gitu ya. Ini gitu ya. Oke, itu nomor 2, nomor 3. Di modul itu banyak typo-nya dan Ibu nggak tahu lagi yang mana soalnya. Jadi diganti saja semua soalnya. Dah, silakan dikerjakan. Mau berapa menit nih? Udah mau langsung? Mau dikerjakan dulu atau mau langsung? Kerjakan dulu, Bu. Oke, silakan kerjakan dulu. Berapa menit? 4 soal ini. 20 menit lah ya. Oke, 20 menit. Silakan nanti berarti Ibu 2, 3, 1. Setengah 3, silakan. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Ya. Umul Hafizah hadir, Bu. Oh, tadi belum ya. Umul Ya, tadi ke-mute, Bu. Lydia udah hadir, Bu. Aryan hadir, Bu. Bentar. Hadir. Rosa hadir, Bu. Siapa? Ari hadir. Ari Ardianto. Oke. Lydia Eka Fitri hadir. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Umul Hafizah. Bu. Umul Hafizah hadir nggak? Hadir, Bu. Oke. Terus Mezi Atasya. Mezi, berarti Mezi nggak ada. Oke, silahkan. Sampai 2, 3, 1.
Ini sudah di-record belum? Udah, Bu. Maaf Ibu, yang nomor 5 kurang jelas Bu premis pertamanya. Apa yang nomor 5? Premis pertamanya Bu, kurang A jelas. Bu. dan A. Negasi ya di luarnya itu. Negasi A dan A atau D. Maka Z. Jika negasi A dan A atau D, maka Z. Makasih Bu.
Siapa yang mau mencoba? Mau Dina, Bu. Cindy, Bu. Ibu, ini kan layar Ibu di kolom chat ya. Satu siapa? Cindy. Siapa? Mau Dina, Bu. Mau? Dina. Dua? 3 Asri, Bu. Siapa? Ratu. Asri, Ratu, Bu. Asri. Sama Ibu Ilma. Asri. Mana nih? Satu apa Asri? Ratu, Bu. Satu. Tiga. Cindy, Bu. Asri 3, Bu. Empat. Empat siapa? Cindy, Bu. Lah, tiga Cindy. Asri 3, Bu. Cindy, Bu. Ini soalnya dari nomor 2, anak, Bu. Iya, Bu. Nomor dua. Nomor satu itu nomor dua artinya. Nomor dua, nomor tiga, nomor empat terakhir nih. Asri ya? Terakhir 5 berarti ya. Oke, berarti ini mau Dina nomor 2 artinya. Satu kan Ibu udah kerjakan. Nomor 3 Ratu, nomor 4 Cindy, nomor 5 Asri. Oke. Nama kita aku mau ini jadi apa sih? Jadi co-host. Mau Dina, Fitri, Nur, co-host. Ya. Habis itu Ratu ya. Bu, dari HP boleh, Bu? Ya, boleh. Ratu kok nggak ada? Oh, pakai H. Ratu. Mall. Co-host. Ini ya. Terus Cindy. Cindy itu kayak gimana tulisannya? Enggak bisa, Bu. Kita co-host dulu yang semuanya. Mau tampil biar nanti semuanya bisa nggak nunggu-nunggu lagi. Yuninda Asri ya, oke. Nomor co-host, yes. Oke, silakan mulai dari Modina nomor 2. Silakan. Iya, Bu. Nah, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Modina Fitriani ingin menjelaskan jawaban nomor 2. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya memakai HP ya. Ada kelihatan teman-teman? Ada, Bu. Baiklah. Supaya jelas siapa yang dipin ya? Apa, Bu? Itu supaya jelas diapain? Kok Ibu nggak kelihatan jelas gitu? Oh, dipin. Pin itu klik 2 kali ya? Oke, silakan. Iya, Bu. Baiklah, nomor 2. Soalnya premis satunya P, premis 2-nya P atau R. Jika P atau R, maka D. Konklusinya yaitu P dan D. Buktinya, langkah yang pertama yaitu kita buatkan premisnya terlebih dahulu. 1, P itu sebagai premisnya. Yang kedua, jika P atau R maka D itu sebagai premis yang kedua. Dan konklusinya P dan D. Lalu langkah selanjutnya, 1 di addition, yaitu dengan P atau R. Yang selanjutnya, langkah yang keempat, 2 sama 3 dimodus ponenkan, yaitu konklusinya D. Selanjutnya nomor 5, 1 dengan 5 dikonjungsikan, yaitu P dan D. Maka terbukti bahwa konklusinya P dan D. Maka argumen tersebut valid. Oke, coba dilihat dulu. Bentar, Bu.
1 dan 4 dikonjungsikan, Nak Maudina. Oh iya, maaf. Salah buat tadi. Kita lihat ya. Oh, baru di lagi. Itu udah dicatat dulu semua premisnya tuh kan 1 sampai Udah 1 sampai 2, 1 P. oh cuma 1 dan 2 ya, oke. Ya, Terus ini 3 konklusinya dan di sebelah 4 kanan. adisi. Ya, Satu diadisi. diadisi, oke, diatur Satu, Bu. dengan R, ya boleh. Terus 2 dan 3 modus ponen, ya benar. Terus 1 Yang kelima ini 1 dan 4, Bu. Tadi salah bikin, Bu. ya betul, ada P, ada D, kemudian dikonjungsikan, betul, ya benar. Konjungsikan. Maudina Fitriani ya. Oke, silakan Ya. lanjut nomor 3. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Dila Rumita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3. Saya pakai kamera belakang, maaf ya teman-teman. Ada jelas teman-teman? Jelas, kurang. Kurang, Cin? Dah toh. Udah. Sesuai langkahnya, pertama kita bikin dulu premis-premisnya, yaitu jika B maka J, itu premis 1-nya, premis 2-nya jika H maka D, premis 3-nya negasi J atau negasi D, implikasikan dengan U, premis 4-nya negasi U, dan terus langkah yang pertama, yang kelimanya kita modus tolenkan yang 3 dan 4 dan menghasilkan negasi J atau negasi D. Negasinya hilang. Terus yang 1, 2, 6 kita destruktif dilemakan dan langsung mendapatkan hasilnya, dan ini terbukti valid. Iya, benar ya. Pertama itu apa ini 3 dan 4 ya. 3 dan 4 itu modus tolen ya. Kan kalau negasi U berarti negasi dari negasi J atau D. Berarti hilang kan negasinya ya. Terus Iya, Bu. Terus apa lagi tuh? Dilemakan, Bu. 1, 2, 6, Bu. Dilemakan kalau ujung ya negasi J atau D, maka yang depan ya B dan H, negasi B atau negasi H. Iya benar. Itu ya konklusinya negasi B. Iya betul. 1 ya, lanjut. Nomor 4. Nampak teman-teman? Yang pertama kita buat dulu premisnya, yaitu premis 1 jika N maka M. Premis 2-nya jika M maka D. Premis 3-nya jika M maka P. Yang keempat,
M atau N. Konklusinya D. Langkah pertama yaitu kita jadikan N dan M 4 commutation. Lalu yang ke-6 N yaitu 5 simple. Yang ke-7 M yaitu kita 1 dan 6 kita modus bukan. Kayak mana hapusnya ini? N 5 kita simpelkan, selanjutnya hasilnya M 1,6 kita modus ponenskan. Selanjutnya 8 yaitu D 2 dan 7 kita modus ponenskan. Jadi terbukti konklusinya D. Jadi pernyataan tersebut valid. Iya, benar. Itu 5 itu CD ya, konstruktif dilema ya. N dan M itu berapa tuh? 1 dan 4 ya? 1 dan 4. 1, 2, dan 4. Ini mana ini? Buku error. Awalnya Cindy rasa salah, Bu. Soalnya di modul yang Cindy tengok pas aturan penggantian tuh P atau Q itu ekuivalen dengan Q dan P, Bu. Jadi seharusnya ini pakai destruktif dilema. Oh, itu ini. Enggak ekuivalen. Bukan, salah itu yang nomor 5. Ekuivalen mah tinggal diputar tempatnya tapi tandanya nggak merubah. Itu yang di modul salah itu. Aduh, Cindy ngikutin modul, Bu. Ya, berarti pakai apa nih, Cindy? Pakai destruktif dilema, Bu. Bisa. Destruktif dilema. Itu yang mana tuh? NM 1, 1, 2, sama 4. Sama 4. Iya. Nggak bisa destruktif dilema, Bu. Nggak bisa tuh. Bukan itu kesimpulannya. Bukan MD. 314 konstruksi dilema, Bu. Ya, konstruktif dilema, tapi bukan itu kesimpulannya. 1, 4, 5. Kontruk. 1, 4, 5. Itu 4 bukan komutatif itu, Cindy. Iya, Bu. Konsepnya salah sama Cindy, Bu. Di modul ternyata salah. Komutatif kan cuma pindah tempat, tandanya tetap. Iya, Bu. Yuk, apakan? Coba.
Jangan ke sana perginya. Itu M sama M, ingat nggak ada yang P menuju, jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya P maka R. N Apa itu aturan yang begitu? HS bukan? Konstruksi. Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu yang 1-2 HS, Bu. hypothetical syllogism sih, kalau ada MM gitu. Kan mau ke D. NL MD A Coba 1 dan 2 di hypothetical syllogism. Apa kesimpulannya 1 dan 2 hypothetical syllogism, Cindy? jika N maka D, Bu. Ah ya, coba. Satu. Dah. Apa lagi? Coba. Mau kemana lagi itu? Coba hapus dulu ya ke bawahnya, berarti masih keliru 6 sampai 8. Ya. Jadi ingat ya, di modul itu salah. Kalau mau komutatif, cuma pindah tempat. Tapi tandanya tetap sama kayak ini, A tambah B sama dengan B tambah A itu loh. Iya. Berarti M atau N itu kalau mau dikomutatifkan bukan N dan M, tapi tetap N atau M. Ya, itu di modulnya salah. Oke, Bu. Nah, apalagi Cindy, kalau itu sudah di hypothetical syllogism, kita mau ke D itu. Ke D. Jika NM Soal Ibu, tadi itu ya, premisnya ya, ada yang ketinggalan satu lagi premisnya tuh. Makanya nggak nemu. Jika N maka M, jika M maka D, jika M maka P, nomor 4-nya masih ada negasi P. Tadi Ibu nggak nyatet negasi P ya? Tidak, Bu. Tadi cuma Iya. nggak ada, Bu, makanya. ada, Bu. 4 masih negasi P, 5 M atau N. Berarti masih ada soal premis satu lagi, Bu. Diselip aja bisa nggak? Di Tanpa menghapus, diselip aja. 4 negasi P. Pantesan bingung ya. Iya, Bu. Itu makanya sini yang salah. Terus 5 itu M atau N. Udah, Bu? Ya udah. Konklusinya D. Nah, tuh. Kalau udah ada negasi P di situ, mau kemana lagi? Sini. Modus tollens. Modus tolen. Negasi. Modus tolen ya? Enggak. Negasi. Yang modus tolen, Bu. Modus tolen apa dapatnya? 3 dan 4 ya, modus tolen ya. Silakan. Negasi Tiga. Oke, selangkah lagi tuh. Salah. Ke N deh, supaya dapat N ya. Supaya nanti dengan N itu modus ponen. Bisa nggak dapat N? Disatuin modus negasi Q, negasi. Iya, so N atau jadi M negasi T. DS bisa nggak? DS 57. DS. Iya, DS. Bisa. Iya. dan 57 DSN ya?
Kalau nggak salah Ibu ya, DS. Iya kan? Ya, Bu. P atau Q, negasi P, Q, ya betul. DS. Nah, itu bisa dapet tuh D. DS. Nah, baru dapat D. Salah konsep. Sama kurang soal D sama 68 ya? ya 6. Nah, begitu kalau ketinggalan soalnya atau premisnya satu jadi bingung. Makanya Ibu Iya, Bu. tahu gimana nyari soalnya. Ibu bilang yang di modul itu silahkan kerjakan yang soalnya komplit itu. Karena kalau memikir ke atas looking back itu Ibu susah nyari P dan Q-nya. Soalnya Ibu nyarinya di berbagai macam buku kan. Jadi pas tinggal ya udah nggak tahu lagi kemana itunya. Cindy Safitri ya. Oke. Tahu. Aduh. Silakan berikutnya nomor 5 terakhir. Nomor 5. Siapa tadi Asri ya? Salah. Salah. Ini nomor 5. Soalnya kan negasi, soalnya di sini. Kemudian kita tulis dulu Suaranya premis-premisnya. nggak terlalu jelas sama Ibu ya? Apa Ibu doang nih? Nggak jelas ya, Bu? Udah, Bu? Coba Ibu pakai headset dulu deh. Panas. Malah panas. Ini dah. Nah, langkah pertama kita tulis dulu premis-premisnya, nomor 1 sampai 3 ini premis-premisnya, kemudian konklusinya A. Nah, yang keempat, nomor 1 itu kita tautologikan. Di sini kan A dan A, berarti itu sama dengan atau ekuivalen dengan A. Makanya di sini ditulis A, tinggal A-nya saja. Lalu yang kelima, nomor 3 dan 2 kita modus ponenkan. 3 dan 2. Berarti jika P maka Q, ke premis keduanya P, kesimpulannya Q, berarti kesimpulannya negasi D di sini kan. Kemudian yang keenam, kita modus tolenkan yang 4 dan 2. 4 dan 2. Nah, kita anggap yang negasi A atau D ini sebagai P dan Z ini sebagai Q. Berarti kalau kita modus tolenkan, hasilnya jadi negasi A atau D. Berarti ini negasi dari P. Negasi dari P. Kemudian yang ketujuh, kita double negasikan. Yang nomor 6-nya, negasi-negasi, berarti hilang negasinya, tinggal A atau D. Kemudian yang nomor 8, kita komputasikan. Dari A atau D, jadinya D atau A. Yang 7-nya dikomutasikan. Selanjutnya yang ke-9, 8 dan 5 kita DS-kan. Disjungsi silogisme. Berarti jika D atau A, kemudian premis keduanya negasi D, konklusinya A. Iya, betul. Yaitu apa ya, yang A atau A dan A tuh ini ya, tautologi, ya boleh dibuat A saja. Oke, A atau ya. Terus dengan apa tuh 3 dengan 2, modus ponen, betul, negasi D. Terus 6 teh apa tuh, 4 dan 2. 4 dan 2 itu modus tolen, sebenarnya udah hilang negasinya tuh nggak apa-apa tuh. Ya kan negasi dari negasi A atau D. Tapi kalau mau dibuat seperti itu juga nggak apa-apa. Nanti di double negasi ya, nomor 6. Jadi hilang negasinya, terus dikomutatif. Nah, itu yang benar komutatifnya seperti itu tuh. Dibalik aja, tandanya tetap gitu ya. Ternyata DS juga sering dipakai ya, disjunktif. Apa tuh bacanya? Disjunktif silogism ya. Tadi juga disjunktif silogism tuh 8 dengan 5 negasi D, maka kesimpulannya A. Benar. Yunida Asri. Oke, Ibu mau tambah soalnya untuk latihan itu dicatat ya. 20 buah mau nggak?
Yunida Astri kan biasanya kecil-kecil ya. Soal di modul sedikit-sedikit. Bisa 20 buah. Aku punya banyak sih referensi untuk soal-soal ini, cuma apa ini namanya? Ibu share inilah ya, share whiteboard untuk nyatat soal. Clear old drawing. Oke, catat ya. Tadi sampai nomor 5 ya. Ini dicatat untuk dikerjakan dan di apa namanya? Di submit di e-learning. Nomor 6 ya, silahkan dicatat atau nanti mau biasanya mahasiswa tuh nggak males nyatat-nyatat. Terus setelah ibu selesai, ya langsung SS gitu ya. Kalau mau catat juga nggak apa-apa. Nah, tuh mulai dia tuh. Allahu Akbar. Ibu mau apa tuh? Oke. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan tuh? Jika T, maka dalam kurung C dan D, T dan B, F dan F, atau negasi-negasi W dan B. Jika W, maka negasi dari C dan D, kesimpulannya F. Ya, nomor 7. Jika H, maka L dan R. L atau W. Jika L atau maka P atau H, P. Terus 8 ya. 8 jika M maka negasi R maka U. M R negasi U. 9 teh negasi P atau Q atau R P dan S. Jika P maka R. Maaf Bu, yang nomor 8 premis 2-nya M dan negasi R ya Bu ya? Iya. Di bawahnya Bu? U. Makasih Bu. Oke, 10 ya. 10 S atau W atau T atau atau H nih. Maka yang 11 P atau R.
Udah deh, situ deh. Muat 20. Ya, silahkan dikerjakan, nanti di e-learning di-submit ya. Berarti minggu depan kita borong 3 topik bisa nggak? Kayaknya mustahil ya 3 topik, paling 2. Kalau yang video Ibu udah sampai mana? Ibu rasa masih ada hutang ini di video, di modul, di e-learning. Video Ibu kalau materi sampai mana ya? Ada yang udah lihat sampai... Baru minggu 6, Ibu. 6, Bu. Iya, Bu. Baru minggu 6. 6 masih ada video nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Berarti 7, 8 ya? Yang fungsi kuantor, pembuktian validitas argumen berkuantor, sampai induksi matematika ya. Kalau modul rasanya udah semua Ibu buat tuh. Di semester kemarin tuh modul sudah 16 kayaknya. Yang video yang baru sampai 6 ya, oke. Nanti dicicil. Jadi mungkin minggu ini dicicil 7 dan 8 videonya akan disubmit di e-learning. Kita tuh seharusnya itu, ini minggu ke-7 ya. Minggu ke-7 teh itu sudah fungsi kuantor. Berarti kececer 6, 7. Gara-gara kuis berarti ya 6, 7. Kececer 6 berarti, kececer 2 malah. Besok kan minggu ke-8. Seharusnya kan induksi matematika tuh 6, 7, 8. Nah, mungkin agak cepat aja besok 6, 7, 8. Mahasiswa juga harus belajar mandiri. Nanti Ibu share video 7 dan 8. Ya, supaya cepat. Jadi kekejar sampai 8, minggu ke-9 bisa mid semester. Dari topik 1 tuh pengertian proposisi sampai ke induksi matematika. Tapi biasanya kemarin induksi matematika malah dilewat. Karena udah ada materinya di banyak sih, induksi matematika di Madis juga ada, di analisis real juga ada, jadi udah udah saling berhimpit materinya, jadi ngulang-ngulang. Kalau nggak sampai ke induksi matematika, it's okay. Berarti dari 1 sampai 7 materinya. Kita cukupkan 2 materi untuk minggu depan. Aturan pembuktian kondisional, tak langsung, tautologi, sama fungsi kuantor, pembuktian validitas argumen berkuantor. Kalaupun nggak nyampe di induksi matematika, tapi video tetap akan Ibu share. Kalau modul udah lengkap, kalau mau baca modul sampai minggu akhir pun udah bisa itu. Itu mahasiswa kan yang mau presentasi ya setelah mid semester ya. Itu namanya sudah ada. Ketua kelompok siapa sih Komting di lokal ini? Ari. Siapa? Ari Ardianto. Oh, Ari. Ari Ardianto itu mulai dari himpunan sampai ke relasi fungsi itu mahasiswa yang presentasi Ari. Biasanya Ibu gitu sampai mid semester Ibu yang handle 10 sampai 16 tuh mahasiswa yang presentasi pakai PPT. Dijelasin gitu materinya, tapi materinya sederhana, pengertian himpunan, operasi pada himpunan, hukum aljabar, pengertian fungsi, tapi udah ada di e-learning materinya. Videonya juga akan segera di-upload. Cuma mahasiswa cari dari sumber lain, kemudian buat dalam PPT, kemudian mempresentasikan seperti Ibu inilah, cuma dipresentasikan dalam berkelompok gitu. Jadi Ibu minta berapa kelompok tuh? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 ya? 7 kelompok. Silakan Ari buat kelompoknya, sepakati dengan teman-temannya. Nanti kasih nama-namanya ke Ibu, di Japri aja. Ya Ari? Yep. Oke. Yep. Minggu depan harus ada ya, namanya ya, nama-namanya minggu depan harus ada, supaya nanti kita bagi topik ya untuk setelah mid semester. Iya, Bu. Oke. Mungkin itu untuk hari ini. Karena ada pertanyaan? Yang nomor 12 itu, Bu, kalau maksudnya yang negasi Q ekuivalen dengan R itu bagaimana, Bu? Ya, ekivalensi. Yang nomor 12, Bu, premis 2-nya. Iya, ekivalensi garis 3 itu kan. Kan kita udah belajar ekivalensi. Jika dan hanya jika
Kalau nggak ngerti equivalence. Bukan deh. Nomor berapa? Nomor 12, Bu. 12 itu soalnya yang mana? Aduh. Yang garis 3 itu ya? Iya, Bu. Yang negasi itu ya, yang negasi itu jika dan hanya jika kayaknya. Jika dan hanya jika itu. Oh, bukan garis 3 ya, Bu? Nah, itu Ibu ragu. Tunggu bentar. Di mana tadi Ibu ngambilnya tuh? Kalau garis 3 teh apa tuh? Ya udah nggak jadi deh. Itu di mana tadi Ibu ngambilnya juga lupa. Garis 3 ya, ekuivalen ya. Bukan jika dan hanya jika tadi ya? Bukan, Bu. Equivalent. Ekuivalen. Jangan dulu deh soalnya. Nanti lagi dicari itunya, bukunya. Oke, nggak usah deh yang nomor terakhir di cancel. Jadi ada berapa soal? 6. Berarti 7 dengan yang tadi. Ya. Oke, berarti 6. Silahkan 6 disubmit ke e-learning. Ari minggu depan kasih nama kelompok ya, Ari. Ya, Bu. Oke, ada pertanyaan? Ibu, Ya. tempat submitnya yang minggu ini belum ada, Bu. Oh, belum ada menu submit tugas. Minggu ini sampai minggu seterusnya belum ada menu submit tugas ya? Belum, Bu. Oke. Oke, nanti di-create menu submit tugasnya. Oke. Ibu, berarti tugas kita 2 sekarang ya, Bu. Yang modul minggu sekarang, terus yang ini, Bu. Ini teh menu submitnya bukan di situ atuh. Di pembuktian validitas argumen. Di yang 5. Ini menu submit tugasnya di minggu ke-5. Minggu ke-6 dan 7. Hah? Kenapa? Kan tugas yang ini udah ada yang minggu kemarin. Terus Di minggu ke-5 udah ada belum? Minggu ke-5 udah ada menu submit. Sudah, Bu. Kami Udah. udah kirim tugas dikumpulkan, Bu, yang di modul. Oh, tapi bukannya salah-salah soal. Emangnya masih ada yang benar ya soalnya? Yang ada juga yang benar, Bu. Oh, masih ada. Kalau udah disubmit, terus disubmit lagi bisa nggak? Atau mesti disediakan link baru di minggu ke-5 untuk tugas kedua gitu? Tanggal ngumpulnya jadi lewat deadline, Bu. Oh Kayak gitu. Oh iya benar. Berarti Ibu tambahkan nanti. waktunya diperpanjang. Iya. Enggak, Ibu tambahkan deh. Tambahan menu submit tugas. Di minggu ke-5 tapi kalian submitnya ya. Kalau Ibu baru bikin sekarang tuh 1 minggu ke depan tuh. Untuk deadline-nya. Tapi tidak di tempat itu lagi, cuma di minggu itu. Tapi menu submitnya mungkin Ibu kasih judul menu submit tugas kedua dari pembuktian argumen gitu ya. Berarti minggu ke-6 sampai selanjutnya belum ada ya? Tempat submit ya. Minggu ke-6 mah belum. Kan belum ini materinya. Tapi udah belajar mandiri ya? Udah, Bu, melalui Enggak paham, Bu. Oh iya, Mbak. Udah, Bu, udah Baca. coba buat latihannya juga. Oh iya, berarti gampang besok itu ngajarnya kalau udah Kurang- membuat. Hah? Kurang paham, Bu. Oh iya, kalau kurang paham nanti dipahamkan lagi di minggu depan ya. Nanti Ibu create minggu depan berarti menu submitnya supaya deadline-nya 1 minggu ke depannya gitu ya. Jadi untuk minggu ini di minggu ke-5 Ibu tambahin link assignment-nya. Submit assignment-nya untuk validitas. Oke, ada lagi pertanyaan? Berarti, Bu, yang latihan di modul minggu ke-7 nggak usah dikerjain dulu, Bu? Boleh, yang mau kerjakan boleh, yang mau ya silahkan dikerjakan. Nanti Ibu akan ini tambahin menu submit-nya setelah kita belajar materi. Tapi kan boleh, nggak masalah kalau mau dikerjakan sekarang. Cuma kan create menu submit-nya tentu setelah belajar materi kan. Etikanya kan kita udah belajar dulu baru bisa submit tugas. Ya? Iya, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak Ibu end meeting. Ini udah record kan ya? Oke, udah. Oke, kita sampai jam 3 ya sebenarnya ya? 3 apa? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke, terima kasih mahasiswa atas partisipasinya. Ibu akan tambahkan menu submit tugasnya di minggu ke-5. Silahkan pelajari 6 dan 7. Nanti setelah selesai materi di minggu depan, Ibu create menu submit tugasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.